jalannya udah bagus, udah cantik ya, tetapi belum juga diresmikan dan dibuka untuk umum. Kita update kembali kondisi terkini dari pembangunan Jalan Lingkar Utara Bekasi atau Jalan Lingkar Utara Teluk Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabi Moto. Nah, kita kembali berada di Teluk Pucung ya, mengupdate pembangunan Jalan Lingkar Utara Bekasi atau Jalan Lingkar Utara Teluk Pucung. Nah, walaupun saat ini sudah dilakukan pengecoran ya, sudah kering jalannya dan sudah semakin cantik trotoarnya, dan juga di sananya tanahnya sudah diisi ya, untuk selanjutnya dilakukan penanaman bibit pohon ya. Tetapi sampai saat ini belum juga diresmikan, baik itu oleh Pak Gubernur ya, Pak KDM ataupun Pak Wali Kota. Nah, padahal di sana guys ya, arus lalu lintas dari arah Kota Bekasi ataupun Sumarekon Bekasi itu lalu lintasnya lumayan ramai ya. Nah, karena jalan ini belum juga diresmikan dan dibuka untuk umum aksesnya, jadinya pengendara yang dari arah Kota Bekasi itu harus berbelok ke kanan ya, bergabung ke Jalan Raya Perjuangan yang ada di sana guys. Jadi belum bisa lurus dari arah sana guys ke jalan yang baru saja dibangun oleh KDM dan juga Wali Kota Bekasi ya. Jalan Lingkar Utara Bekasi, lanjutan Jalan Lingkar Utara Bekasi, area depan gerbang Duta Harapan sampai ke depan gerbang Wisma Asri 1 ya. Di sana kita akan cek ya, apakah ada perubahan dari beberapa hari sebelumnya atau video sebelumnya ya, kita akan lihat. Nah, di sini memang sudah diisi oleh tanah ya, selisih atau sisi dari sipil dan juga jalannya guys ya, di sela-selanya ya. Ini sudah diisi oleh tanah. Ini jenisnya bukan tanah merah ya. Kalau di Kali Gabus ya, di Kali Gabus itu di sisi antara sipil dan jalannya itu ditanam bibit pohon, walaupun bibit pohonnya itu tidak tinggi yang ditanam ya. Nah, di Kali Gabus itu belum dibuatkan pembatas jalan seperti ini guys ya. Jadi bibit pohon di sana memang rawan sekali terinjak oleh eh, pengendara ataupun warga yang melintas ya. Kalau di sini sudah aman nih, karena sudah dibangun pembatas jalan. Jadi kalau misalnya ditanam bibit pohon, ini lebih aman di sini guys ya. Bibit pohonnya juga bibit pohon seperti tanaman hias guys kalau di area ini. Nah, kalau di area sana ya, itu bisa bibit pohon yang bisa tumbuh tinggi ya. Nah, ini yang disorot oleh netizen adalah kondisi dari aliran Kali Teluk Pucung yang belum sempat tersentuh oleh ekskavator untuk dinormalisasi kalinya ya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sana. Ini aliran dari Kali Teluk Pucung ya. Nah, debit airnya ini sedang meningkat saat ini. Nah, karena seharian ini hujan turun, walaupun ada jeda ya, hujan berhenti gitu guys ya. Tetapi debit air saat ini meningkat. Nah, bahkan di beberapa titik terlihat hampir meluber air kalinya guys ya. Seperti yang terlihat di sana tuh. Ya, itu sudah sejajar dengan daratannya di sana tuh ya. Air kali Teluk Pucung ya. Kalau di sisi kiri kali ini sudah aman karena sudah dipancangkan sitpil ya. Sitpilnya sitpil beton. Nah, tinggi dari permukaan air kali Teluk Pucung sampai ke bagian atas sitpilnya ini lebih dari 1 meter guys. Jadi sudah cukup aman lah ya. Air kalinya itu tidak akan meluap. Sepertinya ya, di sini sudah tidak ada ekskavator yang dikerahkan. Terakhir itu ada ekskavator mini ya. Itu treknya ban karet guys ya. Sedang memindahkan tanah, merapihkan tanah untuk menguruk sela-sela ya antara trotoar atau akses untuk pejalan kaki dengan yang ada di sana tuh ya.
Jadi mau dibikin area penghijauan, itu dikerahkan ekskavator. Tetapi saat ini sepertinya sudah ditarik pulang ekskavatornya. Karena kita mengupdate-nya ini sore hari ya, hampir jam 5 sore. Jadi tidak ada aktivitas pekerjaan. Tuh ya, hampir meluap, bahkan sejajar dengan daratan di sisi kanan Kali Teluk Pucung. Nah, jadi Kali Teluk Pucung ini guys ya, ini hilirnya itu sampai mengalir ke sana tuh ya. Terus nanti ke Kali Bekasi, aliran dari Kali Teluk Pucung. Hulu dari Kali Teluk Pucung ini ya, ini kali irigasi Harapan Mulia guys ya. Yang di sana itu sudah diresmikan jembatan melengkung. Ini masih satu aliran guys dengan kali irigasi di sana. Nah, di sana juga kali irigasinya disorot oleh warga setempat ya di sekitar jembatan melengkung karena terjadi pendangkalan cukup parah. Tanahnya itu terlihat, bahkan ya bocil-bocil itu pada bermain di pinggir kali ya guys, itu saking dangkalnya aliran dari kali irigasi di sana ya, yang masih satu aliran dengan Kali Teluk Pucung. Nah, kalau di sana sudah dipasang turap ya, setinggi kurang lebih 1 meter di sisi kanan Kali Teluk Pucungnya, jadi sudah aman. Semakin ke hilir ya, kita lihat di sini sela-sela antara sipil dan jalan cukup lebar ya, hampir 50 cm lebarnya. Jadi kalau dibikin area penghijauan memang cantik sekali guys ya. Jadi nanti kita coba edit-edit ya. Misalkan ditanam pohon apa gitu yang lebih cantik dilihat, itu mantap sekali ya. Jadi baru di area ini saja ya, pembangunan Jalan Lingkar Utara dibikin cantik, dibikin mulus. Karena di area sebelumnya ya, itu dari mana tuh, dari Prima, depan gerbang Prima Harapan gerbang timur sampai ke gerbang Duta, itu hanya dibangun jalannya saja tanpa adanya trotoar di sisi kiri jalan ya, seperti area ini guys. Jadi yang di area ini cukup istimewa ya, karena dibikin cantik oleh Pak Wali Kota. Nantinya bisa dijadikan area Car Free Day juga di sini, mantap. Selain yang ada di eh, depan GOR Kota Bekasi ya. Semakin ke sana semakin lebar, hampir 1 meter ya, sela-sela antara sipil dan juga pembatas jalan. Nah, di sini tuh ya sebagian air dari Kali Teluk Pucung meluap. Walaupun cukup tenang airnya. Nih kalau dikasih perahu-perahuan nih, mantap. Bisa jadi wisata di sore hari. Nah, jadi untuk area sana memang belum diapa-apakan ya, baru dipanjangkan tiang sipil saja ya, seperti yang ada di video sebelumnya guys. Jadi kita untuk saat ini mengupdate jalan yang sudah dilakukan pengecoran saja ya. Nah, jadi nantinya jika jalan ini sudah diresmikan, nah pengendara yang dari arah kota Bekasi ataupun Sumarekon ini bisa lurus ya, melewati jalan ini satu arah ya. Nah, untuk nantinya keluar ke Jalan Raya Perjuangannya dari gerbang timur Wisma Asri 1 guys, ini berbelok sana ya, seperti itu ya.
Ini jalannya masih ditutup ya, nah, kecuali untuk olahraga, bersepeda ataupun jogging ataupun lari bisa dilewati. Nah, untuk di sisi kanan ya, di sisi kanan jalan ini area terluas di samping trotoar. Nah, ini yang berbeda guys, trotoar ataupun akses pejalan kaki ataupun area jogging track ya. Kalau di sini ini bukan menggunakan paving block atau batu apa ya, handstand atau apa tuh ya, yang kemarin di Taman Pedurenan. Ini itu berupa cor ya, cor lapis apa ini, plesteran. Intinya bukan paving block ya, cuma dibikin motif seperti paving block guys. Perbedaannya di sini ya, untuk area jogging tracknya, dan di sini agak sedikit amblas ya, area jogging track atau trotoarnya ya. Memang terlihat tidak rata area jogging tracknya. Ini area terluas ya, 1, 2, lebih dari 3 meter. Ini bisa dijadikan taman yang cantik dengan kursi-kursi yang estetik. Seperti di Taman Pedurenan itu kursinya benar-benar mewah sekali ya. Memang program KDM itu bukan kaleng-kaleng guys. Nah, di sini terjadi keretakan ya. Untuk area pejalan kaki ya, sela-selanya juga tidak rapat guys ya. Nah, dan di sini ada keretakan di badan jalannya ya. Padahal sudah dikasih cairan juga ya untuk perekat, tapi masih retak sini ya. Ini harus diperbaiki nih Pak Wali Kota nih ya. Jangan sampai ketika nanti sudah diresmikan dibuka untuk umum, keretakannya semakin parah ya. Bahkan bisa amblas jalannya. Jangan sampai nih. Di sini sudah ada satu pohon mangga ya. Sudah ada satu pohon mangga. Oke, karena tadi ada musik jadi kita potong. Nah, semakin ke arah selatan ya. Semakin ke arah selatan itu terjadi penyempitan ya untuk area penghijauannya di samping akses untuk pejalan kaki guys. Tetapi ini juga belum diuruk. Nih, belum diuruk. Beda sama sana tuh ya. Tanahnya udah rata. Tapi kalau di sini masih ada galian ya yang belum diisi oleh tanah, sedangkan ekskavatornya sudah ditarik pulang ya. Mungkin nanti bisa diuruk manual ya. Diuruk manual, jangan sampai dibiarkan terbengkalai. Nanti bisa berbahaya juga ya jika bocil-bocil bermain di sana. Ini udah mulus nih ya. Ini udah mulus pembatas antara trotoar dan juga area pemukiman yang ada di sisi kanan. Di mana di sana juga ada saluran air ya. Ini ada tiang listrik. Kalau kata netizen tiang lunut karena menghalangi pejalan kaki. Di sana ada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, kantor Dishub. Entah itu kantor utama atau hanya workshop ya. Ini ada saluran air ya. Kalau kemarin tuh di video sebelumnya itu saluran airnya kering, tetapi sekarang sudah mengalirkan air. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ini sudah dicat full berarti ya. Sudah selesai dilakukan pengecatan area untuk pejalan kakinya. Nah, motifnya hanya seperti ini saja nih ya, coraknya. Jadi mudah-mudahan ya kekurangan yang ada di pembangunan jalan di Kar Utara Teluk Pucung ini ya, ini bisa segera diperbaiki, terutama keretakan jalan ya, dan juga keretakan yang ada di
trotoar, supaya nantinya ketika sudah digunakan oleh masyarakat umum tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini juga area luas ya di sini. Nah, ini nih ya. Jadi yang di area ini guys, ini harus benar-benar concern ya Pak Wali Kota nih. Jangan sampai karena di sini areanya luas nanti dimanfaatkan oleh PKL-PKL liar ya. Lebih baik dibuatkan taman di sini ya, taman yang cantik. Takutnya nanti ada bangli-bangli baru. Dikasih kursi yang estetik, dikasih taman yang cantik ya. Itu lebih bagus. Jangan sampai adanya bangli-bangli permanen yang berada di atas trotoar ataupun area penghijauan merusak pemandangan dan estetika. Ini juga retak ya. Ada beberapa keretakan guys, titik retak di atas trotoar ya. Nah, jadi kita menginfokan ini apa adanya guys ya. Yang kurang ya kita sampaikan, yang bagus juga kita sampaikan guys ya. Nah, di sini sudah diratakan ya tanahnya ya, walaupun tidak terlalu rata. Dan di sana masih ada sela tuh ya, mungkin tanahnya kurang atau belum datang lagi. Kalau tidak diratakan juga nanti tanahnya bisa ke trotoar ya. Nah, jalan semakin ramai semakin sore guys. Arus lalu lintas dari arah kota Bekasi yang akan menuju ke utara ya, ke Bekasi Utara, ke arah Babelan ya, ke arah Kampung Gabus, semakin padat. Ini semakin tinggi ini guys, semakin ke sana semakin tinggi ini ya. Kenapa tidak dipindahkan ke arah sana itu ya, yang masih ada galian ya. Nah, jadi di ujung jalan baru yang sudah dibangun ini di sisi kanan ada ruang untuk rekreasi ya di sana. Di tiap RW di Kota Bekasi memang dibangun ruang terbuka atau ruang rekreasi untuk bocil-bocil ya, untuk bermain, taman bermain. Itu kelebihannya ya, sisi positifnya yang ada di Kota Bekasi. Oke, nanti kita akan update lagi ya pembangunan Jalan Lingkar Utara Bekasi yang mudah-mudahan segera diresmikan dan dibuka untuk umum. Sambil yang tadi keretakan itu diperbaiki ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan bagi para pengendara yang melintas di Jalan Baru Lingkar Utara Bekasi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.